Oke, kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak semua sudah memenuhi undangannya. Sekarang tatap mayang pertama di kegiatan PKG PJOK Banten. Sekarang kita kebetulan kita masuk di kelas 2 ya. Sekarang pertama itu materinya yang pertama orientasi dan modul 1.1. Di sini kan kita mulai dulu ya, perkenalan dulu ya. Nanti saya izin slide dulu ya, izin tampilan slide dulu ya. Aduh, lobet. Sama Budia, lobet saya juga. Ini kayak lagi ngecas. Ini Aduh, juga lagi sambil ngecas. Pak Galang, salam 2 jari. Gebi. Jimbek kemana? Ayah. Nih, diajak ngopi baik Sembe mah. Nung si Agung. Ayo. Pengen cepet tatap muka, Ya. Baik kakak-kakak semuanya, pertama ini materi yang pertama yaitu orientasi program perkembangan kompetensi guru PJOK. Bentar. Ini selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Assalamualaikum, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kepada kakak-kakak semua, nama saya di sini saya sebagai fasilitator untuk membantu kakak-kakak untuk dalam belajar. Jadi saya bukan untuk mengajari, cuma memfasilitasi kakak-kakak untuk belajar di program PKG ini. Perkenalkan, nama saya, mungkin ada yang sudah kenal ya. Nama saya Muhammad Haris Wijaya. Saya guru PJOK di SDN Pandeglang 4. Nah, oke. Untuk perkenalan, untuk saling memperkenalkan, di sini ada perkenalan diri di sini. Tuliskan nama Bapak dan Ibu di kolom chat. Ada chat di kolom chat, nanti sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang menggambarkan sikap kita atau sifat kita. Contoh sini nama peserta, nama bendanya apa, seperti itu. Silahkan ditulis di kolom chat ya, kakak-kakak semua ya. Tuliskan nama lengkap dan benda yang menggambarkan kita, sikap kita gitu. Silakan kakak-kakak. Belah mana kolom komentarnya, Paris? Dikoreh. Gap. Apa? Gap. Di mana kolom komentarnya ta, Gap? Rega di handphone apa di laptop gak? Di handphone, Rip. Oh, nggak tahu kalau di handphone. Oh, bukannya pakai ini. Pakai layar tancap. Saya cek ya. Dewan. Pada yang baru datang. Siap. Pak Dewan, eta komentar di mana di HP, Pak? Teuing kerenangan ya, Ge. Lagi nyaring juga. Kak Fasil, punten sudah direcord kan? Sudah Kak. Ya baik, siap. Terima kasih Kak. Sama-sama.
Coba di ini Kak, di handphone coba di titik 3 tuh. Udah. Nggak ada ini. Ada ya, pesan dalam Tidak. panggilan gitu. Pesan panggilan. Ya, pesan dalam panggilan. Di pesan dalam panggilan Kak, ada nggak? Pesan dalam panggilan. Titik 3 tuh, titik 3 diklik ke Oh iya, iya. Yang deket gambar tangan. Kita mulai dari Pak Arif Prabowo. Siapa? Pak Arif ini menggambarkan dirinya bola. Tolong dijelaskan Pak Arif, seperti apa nih Pak Arif ini kayak bola? Hobi aja, hobi Pak. Oh, jadi hobi bola gitu ya. Lebih ke bola hobinya. Volley nggak bisa lompat Pak, berat badannya. Tuh. Lanjut ke Pak Galang. Pak Galang ini menggambarkan dirinya seperti raket. Coba jelaskan nih Pak Galang. Kenapa saya menulis raket? Karena hobinya main bulu tangkis. Ada lagi filosofi raket mungkin? Cukup. Terus untuk Kak Agung nih, Kak Agung sini volley ya. Siap Kak. Gimana nih Kak Agung nih volley ini? Ya pokoknya mah di dalam semua olahraga sih harus semangat dan pantang menyerah. Biasanya gitu ya. Kak Agung. Siap. Kemudian Kak Gebi nih, Kak Gebi menggambarkan dirinya sebagai pelampung nih. Gimana nih Kak Gebi nih penjelasannya Kak Gebi? Oke. Terima kasih Kang Haris. Kalau di sini sih saya kedengar nggak suaranya? Oke. Kedengar. Kedengar ya. Nah, pelampung itu saya menggambarkan satu, saya sebagai pelatih renang. Kedua, semoga saya bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita atau orang yang kita sayangi dari segi apapun gitu. Terima kasih Pak Rizky. Mantap. Oke, mantap. Amin. Kemudian Pak Surandi Farsa nih menggambarkan dirinya seperti kar. Gimana nih Pak Surandi nih? Maaf kakak baru bergabung, kuota entek. Ya. Emang Pak Surandi, mangga Pak Surandi. Randi jadi tikar kumas. Rip eta. Bos sorangan kumakar. Ada Pak Surandi nggak? Masih ada nggak? Bos Surandi. Ada di bawah. Ganti net. Ya. Oh, ada di net. Net. Oke, gimana Pak Surandi net tuh? Maksudnya gimana Pak Surandi? Seumpamanya kita walaupun di tengah-tengah sebagai net, jadi walaupun antara pemain mereka menentukan ingin juara, ingin mencapai juara, kita sebagai penengah harus bisa adil dan tidak memihak pada Luar biasa. Mantap. Respect. Luar biasa. Mantap. Selanjutnya Kak Enda nih. Kak Enda kayak boneka nih. Kak Enda nih. Gimana boneka nih Kak Enda? Boneka itu kan lucu, gemes, ngangenin, jadi seperti aku. Gemoy. Ya, gemoy. Ya. Oke. Semoga semuanya yang ada di sini bisa selalu kangen sama aku. Amin. Pak Dewan nih. Pak Dewan juga raket ya. Gimana Pak Dewan nih? Iya. Pak Dewan. Ya, sekaligus hobi juga ya di badminton. Terus juga
raket itu kan ada yang lentur, ada yang keras. Itu menggambarkan mungkin sikap saya. Dan di senar kadang-kadang terputus, itu kadang saya gampang putus asa orangnya. Kalau misalkan dalam suatu tindakan gagal. Nah, kadang ya begitu. Ya, semangat Pak Dewan. Kemudian Siap. Kak Rega nih, Kak Rega Noparianto menggambar ini sebagai renang nih, Kak Rega. Gimana Sekedar Kak Rega? hobi, Pak. Sekedar hobi renang. Beda Berenang. cocoknya di air nggak ya? Betul, Rip. Sekedar Kecebong. hobi, Pak, renang, Pak. Kak, Ya. Rip. Oh, Bu Dia nih, Bu Dia belum menuliskan pesannya Bu Dia nih. Apa? Bu Dia katanya Ina lobet. HP-nya lobet 7%. Pohon Nggak ada Kelapa, Bu Dia mah pohon kelapa. Oke, Bu Sophia, kenapa Bu Sophia? Belum datang ya? Bu Sophia? Kak Sophie? lobet, lobet, enak. Kayak orang nunjuk bahan gitu pakai tiup. Panas. Lobet apa? Bu Dia, lobet apa kuotanya cekak? Ya kok satu Baru kotak, bisa masuk, Pak Aris. lobet. Oke, nggak apa-apa ya Kak Sophia. Kalau cekak, Ya. beli gendong aja tower, nak. Ada nggak yang mau berpartisipasi sama aku? Ada. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Oke, kita Ya. lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Oke. Yap, di sini nih agenda kita sekarang kan 90 menit nih, sekitar 1,5 jam ya. Ya Allah. Jadi yang akan nanti ada yang 3 jamnya Kak Dia. Tenang aja. Ini baru 2 kecil. Nah, yang ini tujuan pertama fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian peserta memahami para pejabat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan memberikan harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program di kegiatan kali ini. Kakak-kakak, kalau bisa nanti pertemuan selanjutnya menggunakan laptop ya Kak ya, karena kita ada isian menggunakan Jamboard gitu. Mungkin kalau misalkan menggunakan handphone agak kesulitan seperti itu Kak. Oke, lanjut. Tujuan nih, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin kakak-kakak bisa ngisi di kolom chat atau mau ungkapkan langsung, silakan resen yang kalau mau. Kalau silakan di chat kolom komentar dulu atau mau menjawab langsung kakak-kakak semua, silakan. Menjawab langsung aja kayaknya Kak Aris. Boleh Kak Gebi. Kalau Silakan Kak Gebi. apa tujuannya pembelajaran PJOK di sekolah? Satu, kalau udah jelas ya, kalau di olahraga kalau di PJOK itu yang saya ketahui dan saya tahu gitu, mungkin bapak-bapak di sini, kakak-kakak di sini bisa tambahkan. Yang menurut saya itu agar tidak jenuh dalam pembelajaran, karena di kitab di Pandeglang itu masih belajarnya itu masih 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau di luar Pandeglang itu udah sampai Jumat aja ya Paris. Jadi tujuannya pembelajaran PJOK? Satu, biar tidak jenuh Paris di sekolahnya. Kedua, kita membuat anak menjadi bugar. Tapi kenyataannya di lapangan itu ternyata masih banyak anak yang sudah bugar, karena saya pernah meneliti itu Paris. Yang 50%. Itu aja Paris. Terima kasih. Bagus Kak Gebi. Jadi pertama menurut Kak Gebi itu untuk supaya anak tidak jenuh di sekolah dan supaya anak siswa menjadi bugar. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau mengutarakan
pendapatnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin ada lagi? Kakak Agung kayaknya mau ngomong itu tadi, cuman keselang sama saya. Kak Agung silakan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk menurut Ketua BGP Banten, bahwa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu ada 4. Pertama, cerdas. Yang kedua itu sehat. Yang ketiga bugar. Yang keempat terampil. Itu. Jadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu, jadi semua membuat siswa cerdas, sehat, bugar, dan terampil. Kenapa bisa cerdas? Karena kita juga selain untuk untuk menyampaikan keterampilan ke siswa, kita juga harus menyampaikan teori-teori sehingga membuat anak menjadi cerdas. Kemudian sehat, tentu dengan olahraga, walaupun misalkan waktunya minim, kita sebisa mungkin membuat anak itu menjadi sehat. Nah, kalau tanpa olahraga nggak akan sehat mungkin anak-anak ya. Kemudian bugar juga sama, tadi sama kayak Kak Baby tadi, membuat anak menjadi bugar. Dan terampil itu diusahakan, terampil itu jadi anak itu bisa jadi bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mungkin contoh kita ketika roll depan, mempraktikkan roll depan. Jadi anak ketika bermain, ketika jatuh, anak-anak bisa jatuhnya itu tidak terlalu parah seperti itu, mungkin terampil itu. Kemudian selanjutnya, nih, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, ada yang setuju nggak, kakak-kakak semua? Setuju. Ya, setuju. Setuju. Setuju untuk prestasi? Setuju. Nah, sebetulnya untuk PJOK itu tadi itu tujuannya itu hanya untuk cerdas, sehat, bugar, dan terampil. Untuk prestasi itu larinya ke pembelajaran di luar sekolah. Mungkin di sekolah ya mengadakan eskul, karena nggak mungkin kita pelajaran cuma 4 jam dituntut untuk prestasi. Membuat anak prestasi, ya. Ya, itu harus dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Mungkin seperti les, atau mungkin kita mengadakan eskul di luar pelajaran sekolah, seperti itu ya Kak. Prestasi kayaknya nggak mungkin tercapai untuk hanya untuk 4 JP seperti itu. Selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Betul. Bisa. Ya? Betul. Ya, bisa, Betul. Bisa, Kak. Hanya hiburan itu ya bisa ya, bisa masuk ya. Jadi anak-anak tadi tidak PT, karena yang saya ajaran PJOK itu salah satu pelajaran yang paling dinanti oleh siswa. Ya. Betul, Kak. Saya rasakan mungkin kakak-kakak juga sama ya, yang paling ditunggu. Ya. Kalau misalkan kita nggak masuk, misal kita ada keperluan, besoknya pasti ditanyain sama siswa, Pak kemarin kemana? Kayak gitu kan. Apalagi ke cas Paris, apalagi ke berenang Paris. Nah itu ya betul. Pak kapan renang, paling kayak gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul pasti betul. Nah, betul ya, karena kenyataannya, tapi pada kenyataannya kadang kita juga jam pelajaran suka dipakai buat kegiatan-kegiatan yang lain nih, kayak seperti contoh di sini nih, kayak kerja bakti,
Itu kadang waktu kita kan suka terpakai ya, kadang-kadang, tapi usahakan, tapi emang usahakan PJOK ini kita membuat anak untuk pintar. Tantangan utama PJOK nih, pertama krisis identitas. Katanya nih, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kadang kalau di pandangan guru yang lain, kadang suka dipandang sebelah mata ya. Betul nggak? Betul. Apa yang saya Betul. Iya, sering diremehkan. Tapi padahal kalau ada acara di sekolah Kayak pasti yang digerakin seperti itu itu. guru PJOK. Pasti Ya. itu dalam semua bidang. Ayo Pak Guru PJOK aja. Nah, Tapi tapi ya sering betul. disalahkan, Pak Aris. Sering disalahkan tapinya. Di sisi tapi Curhat. PJOK ini bisa juga sebagai tameng loh. Betul. Kalau ada kerjaan yang lain, sekarang kan kita nggak fokus guru PJOK, maaf ya, sebagian besar nggak fokus ke mengajar olahraga. Iya. Kadang guru olahraga ini dijadikan tameng sebagai pengelola bos, kemudian suruh jadi, ya kan, operator. Jadi sebagai guru olahraga ini kayaknya guru yang harus kita itu sebagai guru yang harus serba bisa dianggapnya. Seperti itu. Saya juga sering disuruh ngechat Pak sekolah. Ya, ngechat juga. Nah, padahal ada doang. Kemudian nih krisis arah nih sama nih tujuannya. Jadi karena kita tadi dianggapnya seperti itu oleh guru yang lain, jadi kita krisis arah nih, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian fokus juga karena kita terlalu banyak kerjaan, jadi fokus ke PJOK-nya kita jadi berkurang seperti itu sekarang untuk zaman sekarang nih. Kemudian lanjut. Nah, pembelajaran dan ajaran peserta didik. Tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Pasti kita tujuannya seperti itu ya, anak-anak selain untuk apa ya, kadang ada juga yang anak yang nggak aktif belajar, nah itu PR kita tuh. Jadi engagement itu bukan cuma anak-anak terlibat, tapi juga harus ikut ibaratnya ikut merasakan nih. Saya itu benar-benar ikut terlibat nih. Contoh kecil di engagement ini, anak-anak dibantu untuk menyiapkan peralatan. Jadi mereka tuh merasa diakui oleh kita sebagai guru olahraga. Kemudian di sini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi di sini ada involving dan engaging nih. Kalau involving, jadi di sini involving ini cuma terlibat aja. Jadi mereka itu tidak ikut berperan, hanya terlibat saja dalam pelajaran PJOK, tapi kita tidak ikut berperan dalam pelajaran PJOK. Makanya itu kita sebagai guru harus bisa belajar. Saya juga nih dalam setelah mendapat pembelajaran awal ya dari PKG ini, mencoba untuk melibatkan dalam pembelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Jadi kita berusaha untuk kita tidak hanya jadi teacher center gitu. Jadi kita harus melibatkan murid dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada having fun dan enjoy. Jadi jangan cuma anak merasa senang saja, tapi gimana caranya anak itu menikmati gerakannya. Ya jangan cuma ke ketawa-ketawanya doang gitu, tapi anak-anak juga harus benar melakukan gerakannya. Nah, di sini kemudian perkembangan pembelajaran PJOK. Di sini dijelaskan kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkannya, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Di sini yang diharapkannya pembelajaran untuk semua peserta didik. Ini kadang masih saja nih kita masih membeda-bedakan
antara fisik dan gender nih. Kadang dalam pelajaran sepak bola kita masih memisahkan main bola itu laki-laki, perempuan. Harusnya di sini harusnya kita disatukan. Jadi jangan sampai dipisahkan. Jadi tidak ada perbedaan gender di situ. Walaupun mungkin kalau digabung permainan menjadi kacau ya, karena anak-anak perempuan kan kadang-kadang takut sama bola. Tapi itu tujuannya, jadi untuk pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Jangan dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Di sini kondisi yang diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan peserta didik untuk akhir sepanjang hayat nih. Sampai sini mungkin kakak ada yang perlu dijelaskan nggak sampai sini? Ada yang perlu didiskusikan kakak-kakak? Tidak Pak, lanjut aja kayaknya. Oke. Next di sini tujuan dan dampak program. Di sini mengembangkan kompetensi belajar terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Di sini guru pengampu PJOK mampu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Tujuan dan dampak programnya ini nih. Jadi tujuannya tetap untuk kita belajar berpusat kepada peserta didik. Nah, pengantar lakukan modul 2.1. Nah, nanti kakak-kakak nih di modul 2.1 ini nanti kita akan melakukan tatap muka langsung ya. Tatap muka. Di sini nanti ada satu tugas yang harus kakak-kakak lakukan, yaitu membuat video pembelajaran, Kak. Jadi nanti di modul 2 itu tugas kakak-kakak itu masih lama sih, Kak, ya, masih 1 bulanan. Nanti tugas kakak-kakak itu membuat video pembelajaran. Jadi pembelajaran itu membuat video praktek berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian hal itu harus direkam, Kak. Nanti mungkin bisa dimasukkan ke YouTube. Nanti akan dinilai oleh fasilitator. Jadi nanti pas membuat video itu kameranya harus jelas, gambarnya ya, gambar kameranya harus jelas, suaranya harus terekam dengan jelas. Kemudian nanti selain itu nanti kakak-kakak juga harus mengunggah RPP-nya. Jadi RPP-nya itu harus sesuai dengan video yang kakak-kakak akan tampilkan nanti. Nah, di sini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Nah, di sini mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran nih. Nanti saya ada jambot, nanti kakak-kakak isi di jambot nih, ada 3 pertanyaan. Apa yang kakak-kakak harapkan dalam pendidikan PKG ini, kemudian apa yang menjadi tantangan, dan kemudian apa kontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan yang dalam mengatasi rintangan itu. Nanti saya akan share itunya ya, Kak, ya, share link jambotnya di kolom chat. Nanti kakak-kakak silakan buka di kolom chat. Oke, ada, Kak? Nanti di situ ada, oke, saya stop ini dulu. Silakan kakak-kakak nanti isi di jambot itu ya, Kak, ya. Apa yang menjadi tantangan harapan dulu, harapannya apa? Sekarang Silakan banget di ini, ya. sekarang banget di sini. Gimana? Ya, Sekarang banget untuk di hari sini. ini itu.
Ya, ya betul betul. Sekarang banget Kak. Ini saya buka link. Nah, yang pertama nih, apa yang harapan Ibu untuk mengikuti dapatkan selama pendidikan PKG ini? Nanti diklik yang ini dulu nih Kak, diklik yang sticky note ini nih, diklik sticky note ini, tulisan jawaban di sini. Jangan lupa nanti tuliskan namanya ya Kak ya di sticky note. Misalkan Haris. Contoh gini, untuk mendapatkan misalkan pengalaman dan rekan-rekan yang baru, misalkan gini. Ya, kayak gini Kak. Jadi klik yang ini nih Kak, yang kotak, tanda kotak ini nih. Di sticky note, di apa namanya, sticky note. Nah, kayak gitu Kak. Di kotak, tanda kotak ini. Silakan diisi Kak. Apa, nanti ada 3 pertanyaan tuh. Slide 1, slide 2, slide 3 ya. Apa yang Kotaknya yang harapan, mana, Kak Aris? apa? Gimana Kak Endah? Kotaknya yang mana? Yang ini Kotaknya nih yang Kak. mana, yang huruf T Yang itu ya? Yang ini nih Kak, yang di bawah tanda panah. Yang di bawah tanda panah. Oke, Ini yang kotak ini siap. nih. Ya, Ya, siap. oke di situ ya. Terima kasih. Jawab. Yang di ya tanda panah yang di bawah tanda panah tuh stiker note ya. Di HP bisa nggak gitu kira-kira Kak? Di HP bisa Kak. Oke. Sip. Baru Kak Arif. Udah. Untuk slide 2-nya klik yang ini ya Kak Arif nih. Kalau udah selesai silahkan lanjut aja nih ke slide keduanya Kak Arif. Yang menjadi tantangannya klik yang tanda panah yang di atas. Dikira cuma 1 doang Kak. Ada 3 Kak. Ada Siap. harapan, ada tantangan, dan bagaimana solusi menghadapi tantangannya kayak gitu. Ini tadi ditulisnya satu-satu apa nanti Pak Haris ngasih pertanyaan lagi? Oh, boleh. Yang ini dulu deh, satu-satu dulu biar semuanya dulu ngerjain ya. Ya, soalnya takutnya bingung ntar jawabnya yang mana kan. Jawab. Iya Pak Aris, satu-satu dulu. Udah, yuk. Apa harapan yang Ibu ingin dapatkan dari pendidikan PKG PJOK ini? Saya sambil merapikan ya. Ibu kan
Pak Kusnadi keur muludan tah. Terbagian. OTW ya keur muludan we ngomong sapeci keneh. Padi. Ini nulis itu mana sih? Di mana sih? Cahaya tanu batuk. Bu Enda saat tanu batuk. Tahu. Sudah deh. Video sih batuknya. Jam di mana sih? Punya aku hilang. Tadi udah ada. Jadi harus bikin lagi. Nggak hilang, itu ada 2 Bu Enda. Ada 2 itu. Emang iya. Iya ada 2. Coba. Kok di aku mah nggak ada sih. Emang iya. Ya udah yang ini aku delete lagi dah. Udah kan yang aku ada kan? Ya apa-apa, padahal Bu Endah 2 juga bagus itu berarti. Jangan. Terlalu aktif kayaknya, terlalu aktif. Kayaknya malu. Kayaknya malu itu Terlalu tadi nggak ikut bersemangat pembukaan saya. Zoom. Bukan, itu kayaknya malu. Nggak ikut Sumpah Zoom tadi. lupa bener-bener ngeblank. Orang kalau nggak niat pasti lupa. Niat gitu. Benar Gap. Oke kakak semua, ada yang mau menyampaikan pendapatnya, tujuan yang ingin didapatkan? Mendapatkan Ujung dulu guys. ada berapa yang belum ya? Budia belum ya? Rakusnya ada belum? Oke, sama ya. Saya bacakan rata-rata semuanya ya sama. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, silaturahmi, untuk ya semoga kita bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah ya.
Ya, tujuannya hampir sama semua ya. Jadi harapannya hampir sama semua, ingin mendapatkan ilmu dan silaturahmi dan dapat, saya simpulkan, dan dapat bermanfaat untuk siswa dan dapat diterapkan di sekolah. Oke, untuk yang kedua, kakak-kakak, nih, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Bapak Ibu sekalian tadi yang harapan dalam mengikuti PKG ini, tantangannya apa? Silakan di chat di kolom, di Jamboot lagi Kak, di sticky note lagi ya Kak ya. Yang menjadi tantangannya Kak, silakan ditulis di sticky note lagi, silakan. Tantangan selama kegiatan PKG ini kan, Karis? Ya, tantangan kira-kira untuk mengikuti PKG ini apa tantangannya gitu Kak Galang? Baru 2 yang selesai. Waduh.
Kak, kalau di HP itu ngebuka slide yang keduanya gimana ya? Ada tulisan di atasnya nggak? Tunggu. Nggak ada, Pak. Nggak apa-apa, di slide 1 aja, nanti saya pindahkan ke slide 2, Kak. Di slide 1 aja, Kak. Sudah, Kak. Ya, ada tulisannya tuh Pak Dewan di atas tuh. Oke, coba saya baca ya. Ya. Enggak, manajemen waktu, karena khawatir untuk tidak bisa mengatur waktu. Oke, nanti kita bareng-bareng aja ya, susun waktunya. Semakin termotivasi dengan rajinnya penyiar itu, semakin tentang agar saya semakin belajar. Mantap, Agung, Endah. Semoga tidak menemukan kesulitan dalam mengelola waktu dan memahami materi. Kemudian terbenturnya dengan kegiatan PPKG, Gebi membagi waktu dan kegiatan karena belum ada waktu yang pakem dan masih bisa berubah-ubah. Pak Dewan, ini tendangannya saya sedang pelatihan. Mantap amat CGP, PPG, PKG di waktu yang bersamaan. Mantap sekali Pak Dewan nih. Diborong semua ya, kegiatan semua diborong Pak Dewan nih. Iya, Pak, buat Ini, meng-upgrade. Ya, Agehan Pak Dewan. Hah? Agehan. Jadi kepala sekolah. Bukan saya deh kasih kalium. Oke Kak, nanti saya kalau waktu nanti untuk emang pasti masalah waktu nih yang jadi masalah nih. Tapi Iya, waktu. untuk tatap maya ini saya usahakan kita selalu disepakati bersama dulu mau jam berapa. Seperti ini Ya. saya tanya dulu kan ke kakak-kakak semua mau jam berapa Zoom-nya, jadi biar semuanya bisa mengikuti gitu. Seperti itu, nanti untuk waktu kita akan sepakati bersama ya. Kemudian untuk terbenturnya dengan PPG, mungkin kalau misalkan nih jadwal PPG-nya, jadwal PKG ini bentrok dengan PPG boleh, tapi kalau bisa ikut juga Kak, nggak apa-apa. Cuma yang penting hadir aja gitu Kak. Nggak apa-apa, mungkin kakak yang penting ikut hadir, nggak apa-apa off cam dan nggak mematikan mikrofon juga. Kalau misalkan waktu kita bersamaan dengan PPG ya Kak ya. Iya. Saya juga Siap, makasih Kak. Siap, nggak apa-apa itu untuk maksudnya yang penting hadir ya, karena di sini juga ada penilaian daftar hadir kan, kasihan kita udah mengerjakan tugas atau apa tapi daftar hadirnya kurang kan tetap nggak lulus gitu Kak. Siap, Kak. Kemudian yang jadi masalah lagi itu aja mungkin ya, waktu ya.
Iya, Karis itu waktu kan bentrok sama PPG Ya. yang gimana gitu kan. Kalau bentrok dengan PPG, kalau saya sih saya nggak apa-apa kalau misal nanti kita kesepakatannya bareng dengan PPG misalkan suatu saat mungkin ya nggak apa-apa, yang penting hadir camp aja gitu seperti itu. Kakak fokus ke PPG. Tapi Kak, menurut pengalaman teman saya yang udah yang sekarang yang udah beres PPG itu untuk mengikuti PKG itu malah mudah loh Kak. Jadi ketika ada soal-soalnya itu tinggal copy paste gitu. Karena hampir sama tugas dan Sama ya? ya hampir sama tugas dan itunya PKG dan PPG ini katanya tugas di karena kan tetap aja ya. Karena kan kita ngelingnya sama aja ke PMM kan. Iya, iya Karis. Gitu. Kita kan ya ke PMM gabungnya kan. Ya mungkin itu sih keuntungan. Jadi apa yang sudah didapat PKG nanti mungkin ada tugasnya, jadi kita copy paste aja kayak gitu teman. Iya. Seperti itu. Jadi ada keuntungan juga. Gini Karis, ya pasti bakal nggak jauh sih soal PPG sama PKG, nggak bakal jauh gitu kan. Betul. Cuma kan waktunya ini gitu Karis. Ya mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya. Amin. Ya, Karis mau tanya masalah waktu untuk kedepannya, apakah kita mau ditetapkan jam 7 aja apa bisa berubah-ubah gitu? Bisa, kalau saya sih pengennya bisa berubah-ubah ya. Kadang takut kalau malamnya takut bosan malam, misal kita ke sore atau siang. Kita sepakati bersama aja Kak Galang. Iya, seperti hari ini misalkan Karis, jadi kalau sebelum Zoom H-1 udah ditanyakan dulu mau kesiapannya itu jam berapa. Ini kan kita tadi menurut kalendernya nih, kalender kegiatan ya. Kalender kegiatan September. Saya lihat dulu. Kita itu tatap mayanya itu September aja. September itu hari mana ya tadi? Kakak. Itu tanggal 25 Kak. Hari Rabu besok ya, kan. Ini untuk tatap maya ini untuk minggu ini ada tiga tatap maya nih. Senin, Rabu dan Jumat nih. Tanggal 23, 25 dan 27. Nanti kita ini semuanya sama 2 JP semua nih. Jadi 90 menit semua nih. Iya, tapi kan atur waktu aja ya Karis ya. Siap, maka nanti besok juga nanti kita sepakati lagi aja di WA ya, lewat WA grup aja. Iya, saya siapkan lagi apa link Google-nya. Gimana Kak Kusnadi, ada pertanyaan Kak Kus? Tes 1 2 3. Apa Kak Kus? LMS atau di tugas-tugasnya itu ada di modulnya di LMS atau di kita lagi Zoom gini? Di LMS kan untuk tugasnya di LMS nanti untuk tugas-tugasnya. Iya. Semuanya udah semua udah bisa dibuka kan LMS-nya semuanya? Udah, Karis bisa. Sudah. Jangan lupa nanti dibuka. Oke, untuk terakhir nih Kak, ketiga. Maksudnya ini cara mengatasi tantangannya seperti apa nih Kak, kira-kira? Langsung ya. Pak Dewan gerak jawab, Pak Dewan gerak jawab. Coba ya Niron. Bu, Debbie gerak jawab. Niron guys. Kakak Agung nulisnya terlalu kecil, kami tidak bisa melihat. Kudunya segede naon, Debbie? Gerak Pak Dewan, tulisannya segede jebuk.
Siap. Bang bisa kebaca, Bang bisa kebaca. Bu Enda mana? Segede jebuk, segede bakso. Kira tulisannya. Apa sih, Ega? Tulisannya segede bakso supaya lain bisa kelihatan. Rip, Kulan. termuludan tadi nih di pasar Raur. Itu bisa. Tuh sama Pak Agung udah dikasih yang besar kamu, Ega. Lo nyontek, heuy. Sahanu nyontek. Sahanu nyontek. Nyontek mah mesti ketahuan. Ega udah minum obat. Alhamdulillah, Pak Arif udah. Info main bola. Info main bola. Gung, tahu ya jadwalnya. Gung, tuliskan di jamban Gung, tuh bisa nulis. Apa emang? Ega kebaca tuh. Kebaca. Hebat. Urang mah ikene matana normal kene. Kegedean kali kaya. Nggak apa-apa. Bisa diedit sama kakak ya? Oke. Karis. Bisa. Yap. Nanti ada sesi tanya nggak? Ada lah. Sekarang juga nggak apa-apa, mau nanya apa? Oh gitu. Enggak. Kan ini aku juga sambil buka ini ya, sambil buka LMS-nya. Nah, di sini kan ada nih yang pendahuluan modul 1.1. Betul. Nah, di situnya kan tanggal 24 ya. Apakah itu di sini pendahuluannya? Di sini kan tanggal 24. Apakah itu tetap tanggal 24 atau bagaimana? Terus kalau itu Kak, kalau misal bisa dibuka, buka aja. Iya, kalau belum bisa. Kalau dibuka itu semuanya bisa dibuka gitu. Dan untuk pengerjaannya, untuk pengerjaan tugasnya itu apakah harus sesuai tanggal yang diberikan, yang ditetapkan di sini nih? Kayak misalkan 1.1 D2 di sini tanggal 26, apakah harus tanggal 26 dikerjakannya atau sebelumnya gitu atau bagaimana? Yep. Bagusnya sebelumnya Bu Enda, kalau misalkan udah bisa dibuka, itu kan biasanya ada due date tuh. Due date itu tanggal 26 tuh ada, kalau misalkan ada tugas tuh ada due date-nya tuh Bu Enda. Kalau lewat due date waktunya itu nanti harus menghubungi admin, soalnya ini ketutup. Tuh, jadi tandanya jadi merah nih. Jadi itu maksudnya merah itu nanti lambat mengirimkan tugas. Jadi harus kepada kakak juga harus diperhatikan nih due date LMS harus diperhatikan. Misalkan nih ada tugas nih pertama nih, itu due date tanggal berapa? Misalkan tanggal 25. Misalkan tanggal 24 nih ada tanggal 24. Misalkan tanggal 24 misalkan.
Ya, tanggal 24 harus diberes. Nah, besok kita harus beres nih besok. Terus kan ada tugas 1.1 nih. Modul 1.1 misalnya ada tugas modul 1.1 besok due date-nya berarti harus beres besok gitu. Sampai jam 12 itu biasanya. Iya, 2359. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ngerjain tanggal 25 itu nantinya merah dan harus biasanya kalau lebih dari 2 hari itu harus menghubungi admin. Itu juga mempengaruhi untuk nilai kita. Ya, ada kelambatan. Oh gitu. Oke, Gitu. terima kasih. Siap. Pak Galang, siap merapat. Rapat kemana? Harus begitu. Merapat ke SD 6, bari nyeblak Bujang kapan? Si Geboy udah diajakan. Belum semua jawab ya, tapi nggak apa-apa kita intinya aja. Jadi di sini Kak Agung ikut serta dengan harap Riko semua ikut. Ini siapa yang biru nih? Belum ada namanya nih. Konsisten. Kemudian Bu Endah menciptakan suasana yang kondusif dan penuh semangat. Tanggung jawab. Pak Gepi ikut dalam kegiatan. Semoga lancar. Nah, satu lagi. Kalau menurut saya satu lagi komunikasi dengan pihak sekolah atau kepala sekolah. Kan udah tahu ya kepala sekolah ya. Khawatirnya mungkin ada miskomunikasi. Kenapa misalkan kalau misalkan dikasih ada kerjaan lain ditolak dulu. Bilang aja guru PJOK lagi sibuk. Biasanya sama guru PJOK tidak ada pengecualian, Kak Aris. Ya. Tidak ada kecualian biasanya. Ya. Saya juga mengalami. Dilihat sebelah mata. Benar Kak Endah. PJOK mah garda terdepan pokoknya. Jangan kayak gitu. Ya. Apa Kak Arif yang jangan kayak gitu? Semuanya benar yang diomongin semua benar. Iya. Pasti semua ngerasain sih Kak. Iya. Selalu disalahkan. Sama siapa GB disalahkan nak? Kubu Endah tar. Gitu. Bu Endah mah nggak pernah menyalahkan. Yang ada? Disalahkan. Yang ada iya menyalahkan. Yang ada apa? Ini mah pada curhat. Ini mah pada curhat. Oke Kak. Yang belum selesai nanti dilanjutkan aja ya. Oke itu. Oke. Nanti saya akan ke slide yang selanjutnya. Maaf nih, saya ini tadi udah beres ya. Nah, sekarang kita ke kesepakatan pembelajaran ya Kak ya. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup. Sepakat? Kalau mati nggak apa-apa, kalau misalkan toilet nggak apa-apa. Kak bisa dibesarin nggak Kak itu ya kan? Apa? Soalnya bisa nanti saya share. Oke, siap. Nanti saya share di grup aja ya. Siap, di grup aja ya. Kemudian di sini nih Kak, kesempatan pertama kalau kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kecuali kalau nanti berbicara baru dinyalakan. Hadir sebetulnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat. Kalau misalnya ada yang bertanya, tekan dulu sebelum bertanya. Kemudian kecuali kalau misalkan ada gangguan teknis ya, kita nggak bisa on cam atau apa. Nah sekarang ke slide selanjutnya. Ke slide selanjutnya kan modul
Sebentar. Nah, tentang modul refleksi dan perubahan paradigma guru PJOK modul 1.1. Kakak udah baca belum nih materi Belum. ini? Belum ya? Belum buka LMS-nya ya? Nanti Kak kalau di LMS sih jangan sampai nanti LMS itu ada di setiap garis itu ada 1, 2, 3, itu harus dibuka semuanya. Kalau nggak dibuka semuanya nanti nggak hijau. Nggak checklist, ibaratnya nggak checklist nanti. Kalau misalnya kita buka, udah lengkap buka itu pasti checklist Kak. Kalau misalkan belum checklist berarti ada di LMS-nya ada slide yang belum terbuka. Berarti harus step by step ya? Ya, harus step. Jadi harus turun, harus nyusun kerjainnya. Dibukanya itu harus berdasarkan urutan gitu Kak. Nggak bisa nancak, nggak bisa loncat ibaratnya gitu. Ya. Oke, siap di sini. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan prosesnya sebagai peserta keberpihakan pada murid. Kemudian apa? Ini kenapa modul yang Claris bahas masih dikunci? Berarti besok masih bisa dibuka itu Kak Endah. Oh gitu, oke siap. Ya. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kakak-kakak udah pada tahu nggak apa itu refleksi Kak? Belum. Jadi kalau ibarat kesimpulannya refleksi itu mengulas ya atau ibaratnya mengulang. Refleksi itu melihat kembali ke belakang misalnya apa yang sudah kita lakukan berhasil atau tidak refleksi itu. Kemudian berhasil atau tidak. Jadi refleksi guru di proses di mana teori, praktek, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru kita sebagai guru dalam profesinya secara profesional. Kemudian oleh refleksi kita akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikiran sendiri dan pengalaman yang ada. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, proses refleksi ini terjadi secara alami sebetulnya dan sudah dilakukan secara tidak sadar. Namun akan lebih baik kita sebagai guru berusaha memfasilitasi kegiatan refleksi secara sadar, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kalau pertanyaan reflektif yang perlu guru pikirkan jawabannya. Atau dalam kegiatan refleksi kadang kita harusnya kita berpikir nih, pelajaran kali ini kita berhasil atau enggak dalam pelajaran PJOK, misalnya dalam pelajaran memberi materi di depan ada siswa yang takut apa yang salah dengan diri kita, bagaimana solusinya supaya anak ini menjadi berani. Jadi kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, misalkan ada anak yang tidak aktif atau pasif, kenapa? Apakah dia tidak senang dengan cara kita mengajar, atau dia tidak senang dengan materi yang kita ajarkannya? Jadi kita refleksi, mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan supaya berjalan lebih baik ke depannya. Selanjutnya, di sini ada perkataan dari Albert Einstein nih, belajar dari hari kemarin, hidup hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, di sini udah mengenal mengapa penting untuk kita melakukan refleksi. Ada yang mau memberi tanggapan? Kakak, ada yang mau memberi tanggapan mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Tadi yang seperti yang saya gimana Bu Enda? Ya karena kita
biar tahu garis sejauh mana anak itu paham dengan apa yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Bisa, betul Bu Enda. Jadi apakah mereka siswa itu sudah paham apa tidak? Kemudian yang paling penting itu anak itu senang atau tidak. Yang paling penting itu buat kita refleksi. Jadi berhasil atau tidak nih pelajaran ini? Oh, tadi yang seperti saya ngomongkan, kok ada anak yang malas, yang tidak aktif atau mengapa? Apa yang salah? Apakah salah dari cara kita mengajarnya? Atau apa memang ada masalah dari siswanya karena tidak menyukai pelajaran olahraga? Nah, itu tugas kita nih untuk melakukan refleksi ini. Nih, kita contoh kecilnya nih di sini nih ada refleksi perbaikannya. Tindakan rutin ini biasanya kita mengabsen, biasa nulis nama, mengabsen nama doang, kemudian menyampaikan materinya, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Di sini mungkin refleksi ini kan refleksi itu supaya ada perbaikan ya. Di sini contoh kecilnya mengabsen dengan cara yang berbeda, mungkin dengan ada cara khusus, mungkin dengan menulis angka nomor absennya aja, misalkan modifikasi kayak apa? Modifikasi cara-caranya. Kemudian menyampaikan materi. Biasanya kan anak-anak itu sukanya kalau misalkan ada alat bantu itu pasti anak-anak tertarik tuh. Jadi kita menyampaikan materinya dengan tambahan alat bantu. Misalkan dengan kita menjelaskan tentang bola voli atau sepak bola, itu anak-anak kan harus ada alatnya aja tuh supaya menarik nih, langsung dipraktekkan seperti itu. Ini contoh kecilnya aja ya Kak ya. Kemudian untuk meminta murid berbaris, mungkin contoh kecilnya dengan yang mengasihkan, mungkin dengan sambil bernyanyi atau seperti apa. Kemudian memberi kalimat instruksinya juga dengan bahasa yang berbeda. Di sini ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif nih. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Jadi di sini kita harus fokus pada tujuan yang akan kita tuju. Kemudian menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan ini maksudnya kita berkala gitu kan. Ya, jadi kita harus ada waktu. Kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan pengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Ada menggunakan bukti dan data ini, contoh kita kelemahan kita sebagai guru yang saya alami juga, memang di dalam hal administrasi ya kayak. Di sini kadang kita masih menilai juga kadang nggak cukup kuat kita memberi ya masih bisa karena kita masih tembak lah nilainya, tapi untuk saat ini kita berusaha belajar untuk tidak seperti itu lagi. Kemudian selalu menggunakan pola pikir terbuka, bertanggung jawab dan prestasi. Kemudian melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi refleksi ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan teman. Jadi refleksi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri, tapi juga kita bisa minta bantuan. Contoh misalkan teman, kalau enak sih guru olahraganya ada 2 ya. Kadang kita bisa bertukar pikiran. Kadang kita lihat apa sih kelemahan kita nih, kelemahan saya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Itu Kak. Itu 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Nah, mungkin di sini ada yang perlu didiskusikan Kak.
Dari 7 karakter di sini ada yang perlu didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Gimana, Bu Enda? Nggak ada, sudah paham, sudah cukup. Oh, mantap. Di sini nanti ada analisis cerita nih, Kak. Silakan baca dulu nih ceritanya. Nanti nanti kita diskusikan nih. Silakan Bapak. Kakak diskusi, baca dulu. Nanti kita diskusikan. Udah jelas belum? Jelas nggak? Apa kurang besar? Suaranya Kak itu nggak jelas kedengeran. Suara saya. Iya mungkin dari Pak Dewan ya, Pak Dewan soalnya ada kalau si Kakak ngomong profil Pak Dewan maaf di. Nah, jadi Kakak tugasnya sekarang baca cerita berikut ini, nanti kita diskusikan Pak guru olahraga ini gimana cara mengajarnya. Silakan dibaca dulu ya Kak ya. Nanti saya perbesar dulu. Ada guru juga yang atletis dan antusias pada mengajar selama 8 tahun. Kita belajar Sudah kan dibacakan? Sudah? Ini kita pertanyaannya ya Kak ya. Nanti paraga ini juga nanti pertanyaannya ada di LMS Kak. Nanti kita diskusi di sini, nanti kita tinggal tuliskan nanti di LMS nih. Oke, pertanyaannya bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh paraga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, siapa yang mau memberi tanggapan?
Praktek mengajar yang dilakukan oleh Paraga tadi. Bagaimana praktek mengajar oleh Paraga? Tadi kakak udah baca semua kan? Pak Galang tuh mau ngasih tanggapan Paris, jangan ada angkat tangan. Siapa? Angkat tangan nih tadi? Tadi angkat tangan, emang nggak kelihatan Kak Haris. Siap. Oke, mungkin Paris mau menjawab pertanyaan yang bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu atau Bapak selama ini. Oke, mungkin akan menjawab sedikit jawaban lah gitu ya untuk pertanyaan itu. Menurut saya untuk cara mengajar Paraga itu sangat bagus. Karena apa? Karena semua anak itu dilibatkan gitu. Ada yang menjadi pelatih, ada yang ketika bermain gitu ya. Contoh misalnya ketika bermain, anak-anak ada yang terlibat jadi pemain, ada yang terlibat jadi wasit, ada yang terlibat jadi pelatih seperti itu. Artinya tidak ada anak yang menganggur gitu. Dan anak-anak bisa saling belajar, saling mengevaluasi. Dan ketika anak-anak itu menjadi pemain, pelatih, terus wasit, jadi anak-anak itu bisa bergantian apa ya istilahnya peran gitu. Ya, berbagi peran ya. Ya, seperti itu. Betul. Oke, makasih Kak Galang. Ada lagi nggak? Kak Arif? Cukup Pak Galang yang yang jawab kayaknya. Mungkin itu Paris ya, kayaknya Karis itu apa permasalahan di setiap pembelajaran PJOK ya kayaknya. Jadi Gimana? yang saya lihat dan saya alami gitu. Kadang saya aja jujur gitu, kadang kalau anak perempuan dan anak laki biasanya praktek itu bergantian. Kadang anak laki-laki duluan atau anak perempuan duluan, dan emang kayaknya belum pernah ya Pak Galang, kita kan satu sekolah ya Pak Galang, belum pernah mempraktekkan hal yang serupa ya Pak Galang. Itu jadi apa namanya permasalahan yang sering terjadi ketika kita belajar PJOK. Jadi nggak semua orang, nggak semua murid aktif ternyata. Kalau permasalahan mungkin Paris ada tambahan. Mungkin permasalahan saya sama Kak Gaby mungkin karena satu sekolah gitu ya. Karena permasalahan kita ada satu sisi lah gitu yang menghubungkan apa ya pembelajaran PJOK dengan satu dalam agama gitu. Artinya anak-anak yang perempuan tidak bisa digabungkan dengan anak laki-laki seperti itu. Betul. Makanya kita kesulitannya seperti itu. Kadang ada yang bilang semuanya ya. Bukan cie lagi Pak. Kalau dulu sih ya, karena saya suka iseng ya sama muridnya. Tapi kayaknya kalau sekarang itu contoh dari supervisi aja, jadi saya dikomentari, jadi tidak boleh gitu, tidak boleh apa namanya, tidak boleh menggabungkan gitu. Ya, jujur aja saya kadang suka bergantian senam nih Karis nih senam. Saya di atas, murid yang paling depan nih perempuan dulu gitu kan. Terus yang belakangnya laki-laki diikuti perempuan lagi gitu. Nah, sekarang tidak boleh. Jadi harus laki-laki semua, perempuan di belakang, tidak bisa digabungkan. Oke, itu nanti kita bahas nanti di materi ada di isu-isu permasalahan di PJOK ya. Itu salah satunya itu isu gender. Ternyata pandangan saya juga salah. Dulu saya juga apa ya? Maksudnya ibaratnya kalau misalkan ini ada pelajaran yang berat
yang dianggap olahraga berat, contoh sepak bola kan, nggak mungkin kan laki-laki, pandangan saya ini nggak mungkin nih laki-laki digabung dengan perempuan, karena perempuan ini pasti takut, pasti mengganggu permainan, jadi acak berarti jadi berantakan kan. Tapi ternyata seharusnya itu digabung, jadi tidak ada isu tentang gender, jadi harus bareng-bareng seperti itu. Karena pelajaran PJOK itu harus seperti itu. Nanti kita bahas di modul tentang itu, tentang isu-isu permasalahan di dalam PJOK seperti itu. Jadi baik lagi ke Paraga, gimana Pak Galang? Ada tambahan lagi? Ya Kak Aris, mungkin permasalahannya itu lebih ke ini sih, bagaimana cara supaya orang lain buat ngerti gitu tujuan ya agama tidak bisa bukan menyepelekan agama ya gitu. Bagaimana orang lain itu supaya mengerti bahwa tidak ada keterbatasan gender seperti itu. Lebih ke situ sih. Nanti jelaskan sama Pak Galang ke kepala sekolahnya setelah mempelajari materinya Galang. Oke. Kita belum sampai situ materinya. nanti saya share itunya kitab kuningnya. Kayaknya saya lebih mendukung aja deh, nunggu di UKS. Bagaimana Pak Galang? Gitu. Tapi Pak Karis, saya juga punya pengalaman waktu kuliah seperti itu. Dulu tuh dosennya itu Pak Indah Thohir. Pak Aris pernah ngajar nggak dulu? Iya. Nah itu beliau itu mungkin satu-satunya dosen yang tidak pernah membeda-bedakan gender jenis kelamin. Jadi dulu tuh aku kuliah tuh 3. Pertama itu sepak bola, kedua softball, ketiga golf kan. Nah itu tidak boleh dibedakan. Jadi mau laki-laki mau perempuan tetap sama dan porsinya pun sama gitu. Kalau kita laki-laki lari harus 12 keliling, perempuan pun sama. Terus kalau nembak itu dari tengah lapang itu harus melewati gawang yang dituju itu. Kalau harus melewati yang perempuan pun sama, Paris. Itu saya waktu pas kuliah pas sama Indah Thohir itu, Paris ngalamin. Gitu. Dan sekarang ternyata emang benar gitu, tidak boleh dibeda-bedakan gitu. Ya mungkin gimana, sama saya juga pernah merasakan diajar sama beliau. Dulu pernah waktu pas bulan puasa cuma teori sepak bola kayak gitu. Walaupun bulan puasa laki-laki mau perempuan hukumannya tetap sama, kalau nggak nyampe tetap hukumannya sama. Bahkan teman kebetulan dia bawa stick golf itu ditusuk pakai stick golf karena tugasnya nggak nyampe. Tapi kan ada maksud dan tujuan tertentu lah. Contoh sekarang kalau kita melakukan seperti itu kan langsung orang tuanya nggak nerima. Buktinya hasilnya apa kan? Hasilnya sekarang anak-anak jadi manja. Kalau dulu kan didikan yang lama kan, didikan keras oleh peraturan Pak ya. Ya betul. Jadi serba salah nih, ada anak pas segala macam. Padahal guru-guru kita dulu juga galak-galak tujuannya juga nggak jelek, tujuannya malah buat untuk siswa sebetulnya kan. Iya betul Pak. Kadang kita dimarahin sama guru mau bilang ke orang tua malah nambah takut. Di rumah nambah paham orang tua kan. Iya jadi aduh. Benar asli ya. Oke lanjut Kak. Jadi gimana ya, setuju ya kalau yang dilakukan Paraga ini baik ya, karena emang tadi saya dibaca memang dia sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Iya betul. Dari awal. Kemudian apabila Bapak menjadi Paraga nih, refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Apa yang akan diperbaiki kalau misalkan posisi Bapak ini seperti Paraga? Yang diperbaiki. Kalau posisi kita sebagai Paraga nih, kira-kira apa yang akan diperbaiki nih? Ada nggak yang harus diperbaiki?
Nggak ada, mungkin kan nggak ada yang harus diperbaiki karena emang dibaca juga udah bagus gitu. Oke. Cara-caranya Ya. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Udah perfect lah itu. Bagus. Oke nih Kak, selanjutnya mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG. Nanti kakaknya ada tugas refleksi perkembangan kompetensi awal PKG di LMS ya. Nanti di LMS itu kakak jangan lupa nih di scroll, jangan sampai ada yang terlewat Kak, karena khawatir nanti nggak hijau, nggak checklist nih. Kalau checklist berarti udah berhasil. Oke, sekarang udah sampai sesi akhirnya, udah 8:30, ada 1,5 jam belum ya? Sudah. Kemudian di sini pada akhir ini Bapak Ibu melakukan refleksi, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Mungkin nanti kakak-kakak ada materi tentang refleksi nanti di sana. Apa itu refleksi, bagaimana caranya, bagaimana refleksi. Mungkin mudah-mudahan walaupun yang saya juga mengakui belum sepenuhnya belum sepenuhnya 100% atau mesti belajar lah melakukan refleksi, karena pasti semua orang pasti banyak kekurangan gitu kayak. Makanya dengan refleksi ini supaya pembelajaran kita bisa lebih berjalan dengan baik lagi. Semoga intinya kita harus berpihak pada murid aja. Jadi apa-apa tuh harus berpihak pada murid. Oke Kak, kalau kita stop dulu presentasinya. Bisa dinyalakan ini dulu nggak Kak? On cam dulu nggak? Kita foto bareng dulu. On dulu. Nah, boy. Enggak sare. Tutup muka. Kita 1, 3 ya, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih kakak-kakak semua. Ada pertanyaan nggak? Lupa. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau disampaikan? Bu Endah tadi ngacung, Bu Endah. Tidak ada Pak Haris. Gimana? Kemudian dia? Pak Galang tuh, Pak Galang. Kak Galang tuh tadi acungkan tangan. Yang ngacung kemana lagi? Yang ngacung mana yang ngacung? Mana yang ngacung? Oke, Karis, untuk itu tuh Pak Galang. Untuk tugas-tugas yang mungkin yang tadi Pak Aris sampaikan kan ada tugas juga ya. Nah, ada batas waktunya nggak untuk pengumpulan tugas itu dia? Ada. Kakak baca di situ ada due date-nya Kak. Jadi kalau jangan sampai kita mengerjakan tugasnya di luar due date itu. Karena kalau misal kita mengerjakan tugasnya di luar due date, itu nanti kita harus menghubungi admin nih untuk membuka supaya bisa mengerjakan tugas seperti itu Kak. Dan nanti ada tandanya merah nih. Kalau merah itu tandanya telat gitu. Mungkin itu juga nanti akan mempengaruhi ke penilaian seperti itu Kak. Jadi ya nanti insya Allah saya akan mengingatkan melalui grup WA tentang due date waktunya ya Kak ya. Iya. Seperti itu. Okay. Ada lagi Kak? Babarangan betu ngagawe anak. Iya benar, cocok kan? Bener kan? Ayam meureun. Ayam meureun. Ayah. Diangkos di SD genap. Diangkos di SD genap asli. Diangkos di SD genap. Diangkos di SD genap aya cereng-cereng maya lah kalem. Oke, sebelah. Ada yang mau disampaikan lagi? Pak. Oke, nanti kita Karis kayaknya lebih ke apa? Kan kita kadang suka punya kegiatan di luar ini ya, di luar punya kesibukannya masing-masing lah.
mungkin di grup mungkin saya minta untuk selalu diingatkan jangan bosan dan jangan malas untuk mengingatkan kita gitu. Oke, siap. Oke, nanti besok kita diskusi lagi nih mengenai waktu untuk pelaksanaan. Kita ketemu lagi kan hari Rabu ya kayak. Kita diskusi lagi bersama buat besok mau jam berapa untuk pelaksanaan tatap maya yang kedua. Ada lagi yang mau disampaikan? Tanggal 24 ya, Bu Endah. Apa? Tugasnya tanggal 24 ya terakhir ya, kalau nggak salah besok dong. Iya. Nah, semangat. Ya. Galang besok merapat. Merapat kemana? Pokoknya kalau ada yang mau ngerjain tugas bareng ke SD6 aja ya. Siap. Udah diajarkan Disediain apa, Gigi? Di sekolah disediain apa? Bakwan cetak kan Bu Endah. Cocok. Bakwan cetak dan karaoke. Siap. Sambal kacang ya. Sambal kacang itu. Sambal kacang. Udah Kak Harisnya kayaknya tunduk itu. Kak Haris jangan tunduk itu. Tunduk. Oke, tapi sebelum itu Kak, sebelum kita mengakhiri, saya pengennya ada dipilih dulu ini jadi ketua kelasnya Kak. Gap. Kamera untuk pemilihan ketua kelas. Langsung nutupan maneh. Langsung oke. Buena. Galang. Karis tuh, Karis. Arif. Karis. Biar marah. Sama Paris mah jangan, dia makan pemateri kita. Oh, Bu Endah aja berarti. Bu Endah. Ya udah ladies first aja ya, studi ya, ladies first ya, kita ketemu. Ketik palu. Yang Bu Endah angkat tangan. Bu Endah ya, kita hitung 1, 2, 3 kita tepuk tangan ya untuk Bu Endah. Yang Bu Endah angkat tangan. Dia aja, dia tuh, dia udah on cam tuh. Ulah dia mah. Agung tuh. Agung baru muncul tuh, Agung. Agung Ya kopiannya udah Agung. Pak Agung boleh ya Pak Agung. Iya Pak Agung, boleh. Pak Agung. Setuju ya, Agung, setuju ya. ketua KM-nya tuh, ketua KM-nya Pak Agung. Dari Oke, Pak Pak Agung, Surandi. siap, Pak Agung. Dari bahasanya juga jawabannya tadi dewasa jadi Pak Agung kayaknya cocok loh. Cocok jadi ketua tuh. Kela, yuk pasilna geus keluar yuk pasilna yuk. Belum. Udah tinggal lu kita. Hasilnya capek. Hasilnya Nggak lihat. apa-apa. Silakan ditentukan dulu jadi biar kalau ada apa informasi kan saya mau informasikan ke ketua, nanti ketuanya yang menyebarkan ke anggota gitu. Gap. Bibi. Didorong. Boy. Aku enggak Dibantuan. Enggak merekomendasikan bisi murid. Kegalang. Kecamatan Pandeglang doang ya sama Karang Tanjung ya kayak? Ya, ada 2 kecamatan. Oh, jadi ini aja ketuanya Pak Agung, dia kan di Kecamatan Karang Tanjung mengajarnya, cuma rumahnya di Cekek di Pandeglang. Nah, setuju. Arif setuju. Jadi dia mewakili 2 kecamatan ya. Iya. Siapa? Agung. Gung ya, jadi ketua Gung. Jadi ketua Gung. Enggak, Agung aja. Tadi kan Agung kan lebih ini jawabannya. Udah. Agung. Oke, kita ketuk palu Kak Agung ya. Ya. Ayo ketuk palu. Oke, ini saya informasikan ke Agung. Oke, kakak-kakak semuanya, terima kasih atas semua perhatiannya, partisipasinya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Silakan tinggalkan room. Kita ketemu lagi hari Rabu. Karis. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana keluarnya ya Rega? Lanjut.
tombol berem, Ceng. Mencet tombol berem, Ceng. Soalnya Eta oh, tanda. soalnya. Oh iya, Ah. oh nuk diundang mulu dan orang soalnya. Ajak tuh Bukan, Karis Bro. tuh. Assalamualaikum. Rip, ajak Waalaikumsalam. tuh Dani tuh jeung Karis tuh ajak tuh mulu dan. Izin lab Kak. Siap, Kak Nah, Surandi. izin. Karis izin keluar ya. Siap, Kak Rega. Ya.